Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran PAI. Ya. PAI kelas 7. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya semuanya? Sudah lama tidak bertemu Ustadz ya? Ya, kemarin kami selalu gantian dengan Ustadz Amira, dan kali ini adalah waktunya Ustadz Ilyas untuk menyampaikan materi. Nah, alhamdulillah kita berjumpa di bulan Ramadan. Semoga kalian semua bisa tetap menjalankan puasa kalian dengan penuh keberkahan, kelancaran, khidmat, dan juga lancar semuanya, dan juga barokah. Amin. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini peta konsepnya. Tidak usah dicatat, nanti langsung saja ke materi. Oke, memahami perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, masyarakat mengalami kemunduran moral yang luar biasa seperti menyembah berhala, merampok, membunuh, mabuk, dan berzina. Sedangkan gambaran akhlak dan pribadi Rasulullah SAW, Nabi memiliki sosok pribadi yang mulia, agung, jujur, amanah, pemberani, santun, pemurah, pemaaf, rendah hati, sederhana, dan lain-lain. Tentu, itu sangat bertolak belakang, sangat berlawanan dengan masyarakat Mekah pada umumnya kala itu. Rasulullah seperti seorang yang berbeda, seperti orang lain di dalam sebuah lingkungan. Maka dari itu, bagaimana kelanjutannya? Apakah Nabi akan berdiam diri saja dengan keadaan seperti itu? Mari kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Strategi perjuangan Rasul dan para sahabat. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat, khususnya keluarga. Ya, orang-orang terdekat dan keluarga. Maka terdapat orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu ada Siti Khadijah, yang mana beliau adalah istri dari Nabi Muhammad. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari paman beliau Abu Thalib. Kemudian ada Abu Bakar. Kemudian ada Zaid bin Harisah dan juga Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dari kalangan budak, ya, yang dibebaskan oleh sahabat. Kemudian Nabi juga setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi pada akhirnya juga dakwah secara terang-terangan. Jadi mungkin sedikit tambahan, saat itu Nabi, karena kondisi masyarakatnya yang sangat rusak, dengan kondisi yang seperti itu, mabuk-mabuk dan sebagainya, akhirnya Nabi Muhammad berdiam diri di gua. Nah, dan di gua itu beliau tiba-tiba didatangi seorang sosok yang beliau sama sekali tidak tahu siapa itu. Yang mungkin kalian juga sudah tahu siapa sosok itu. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril. Nah, dari situ turunlah ayat wahyu yang pertama kali kepada Nabi Muhammad, yang mana sebenarnya Nabi Muhammad bukanlah orang yang bisa membaca dan menulis, tapi akhirnya pada saat itu dia bisa membaca, dan itulah wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad. Hingga perjalanannya setelah Nabi Muhammad menerima Islam, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Ya, yang pertama itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, masih secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan saat sembunyi-sembunyi itu juga banyak rintangan baik dari keluarga sendiri maupun dari masyarakat Mekah pada umumnya.
hingga pada akhirnya saat pengikutnya sudah banyak dan dirasa cukup untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, akhirnya turunlah wahyu untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, ini di sini akan Ustadz terangkan tentang dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan, Rasulullah kembali gundah karena telah berlangsung 2,5 tahun. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka saat itu Jibril turun membawa wahyu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Tantangan yang dihadapi Nabi dan para sahabat. Para tokoh Quraisy menyatukan langkah untuk menentang kegiatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai mengintimidasi dan menyiksa kepada para pengikut Nabi. Sementara itu, Nabi dan para sahabat tetap gigih untuk melanjutkan dakwah hingga masuklah 2 orang tokoh Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Singa padang pasir akhirnya masuk ke dalam Islam. Kemudian, pelajaran dari dakwah Nabi dalam berdakwah mempunyai beberapa prinsip, yaitu jiwa yang teguh, tabah, sabar, sikap bijaksana, tegas, akhlak mulia, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini misi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kalian yang boarding, ini tidak usah dicatat, cukup poinnya saja, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat, dan juga sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, untuk yang lainnya akan Ustadz bacakan. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Mekah khususnya dan bangsa Arab pada umumnya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kata jahiliyah dapat dimaknai bodoh, gelap, dan sesat. Berawal dari kondisi masyarakat yang seperti itu, maka Allah mengutus Nabi untuk memberi penerangan dan pencerahan bagi kehidupan manusia. Untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat, Allah berfirman, artinya, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Hujurat ayat 13. Dalil di atas menunjukkan sifat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni semua manusia di hadapan Allah itu sama. Ketakwaan yang menjadikan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dimuliakan Allah, kuncinya adalah kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Itu misi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Misi diutusnya Nabi Muhammad SAW ternyata bukan untuk umat Islam saja, tetapi merupakan rahmat bagi alam semesta. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberikan penerangan, pencerahan, petunjuk, dan menjelaskan semua yang dihadapi oleh manusia. Oke, seolah itu saja yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Banyak salah kurang dan kurangnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.